Pada video kali ini kita masuk di bab 5, yaitu akses mikrotik. Di sini kita akan mempelajari tentang bab akses mikrotik. Jadi, kita akan membahas berbagai metode akses mikrotik pada router OS. Untuk materi yang pertama adalah metode akses mikrotik router OS. Diibaratkan seperti mikrotik akses persense. Jadi, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses? Yaitu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang biasa kita kenal dengan motherboard atau perangkat aslinya atau real device. Jadi dengan real device maka kita bisa mempersiapkan image router OS lalu bisa kita install di PC. Jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa gunakan perangkat routerboard yang murah, yaitu perangkat mikrotik Hardlight RP941 yang berharga 300-400 ribu yang memiliki berbagai port, yaitu port 1 bisa kita koneksikan ke internet kita seperti IndiHome, Biznet, dan yang lainnya. Lalu untuk part 2, 3, 4 itu koneksi jaringan LAN, yaitu untuk jaringan lokalnya. Jika untuk awal pertama kali ketika kita ingin mengakses mikrotik router port ini, kalau bisa jangan memakai port 1, karena port 1 biasa kita gunakan untuk akses ISP yang memiliki firewall juga untuk awal pertama kali. Untuk cara akses mikrotik kita, mau itu menggunakan build device ataupun router OS yang kita install di PC, jadi terdapat berbagai akses metodenya. Setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam, dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, lalu serial console, lalu remote server terminal atau SSH, lalu Winbox, FTP, API atau FTP, API, lalu Quickset and WebKit, lalu Macterminal, lokal atau Winbox terminal menu, dan yang lainnya. Kita contohkan, untuk orang yang memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS, menggunakan image router OS, maka dia bisa mengaksesnya via keyboard atau CLI. Akan tetapi sekarang banyak yang menggunakan dengan Winbox. Untuk mengakses mikrotik. Kita bisa install Winbox di web browser dan kita sesuaikan. Untuk akses mikrotik menggunakan Winbox, pertama kali untuk masuknya kita bisa klik MAC address, lalu kita klik connect. Ketika kita berhasil pertama kali akses ke mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS default konfigurasinya. Jadi nanti kita bisa remove saja. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API atau aplikasi program interface yang biasa digunakan untuk network programming. Selain itu, bisa menggunakan Quickset dan WebKit yang berbasis HTTP. Jadi kita bisa mengaksesnya di web browser. Ada juga yang namanya mikrotik TIK. Ini untuk jika kita ingin cek mikrotik interface bandwidth-nya berapa secara real phase, dan untuk pembelajaran kita akan menggunakan lab virtual environment, atau Pinet Lab. Oke, lalu berikutnya adalah akses routerboard with Winbox. Pada materi ini, kita akan coba membahas tentang akses mikrotik menggunakan salah satu dari metode sebelumnya, yaitu Winbox. Di sini kita menggunakan Winbox pada perangkat real device routerboard. Kita lihat pada topologinya. Jadi dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN pada Ether 2. Jika pertama kali, jangan dicolok di port 1 terlebih dahulu, karena ini by default dan ada firewall-nya. Jadi ini biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Jadi kita bisa fokus ke Ether atau port 2 sampai 4. Secara topologi, di sini kita colokkan kabel LAN-nya ke port 2, lalu kita colokkan dari mikrotik ke PC. Secara topologi, di sini kita colokkan kabel LAN-nya ke port 2, lalu kita colokkan dari mikrotik ke PC kita. Jika di PC tidak ada port LAN-nya, maka kita bisa menggunakan adapter USB, yaitu Ethernet LAN. Jika sudah tercolok semua dengan kabel LAN, baru kita aktifkan mikrotiknya dengan powernya sampai menyala. Ya, di sini kita buka saja Winbox-nya. Jadi ini tampilan pertama kali Winbox-nya. Pastikan mikrotik kita sudah terkonek atau teridentifikasi secara default identity, lalu MAC address dan juga IP address. Kita bisa login pertama kali dengan MAC address. Kita klik yang MAC address, lalu kita klik connect. Jadi ini tampilan mikrotiknya. Jadi ini tampilan Winbox setelah kita konekkan. Jadi ini tampilan Winbox-nya setelah kita konekkan. Kalau misalkan tidak bisa terkonek, kalian bisa pastikan firewall-nya dalam keadaan mati. Kalian bisa buka Windows 7 firewall, lalu di sini kalian pastikan firewall itu turn off atau mati. Lalu jika sudah kita oke, lalu kita juga pastikan bahwa adapter internet lainnya selain kabel LAN ini dalam keadaan disable, kecuali yang WiFi. Oke, jadi di sini saya sudah berhasil mengakses perangkat routerboard menggunakan Winbox.
Lalu berikutnya adalah akses router board with pin. Lalu berikutnya adalah akses router board with Winbox. Tapi di sini kita mengaksesnya menggunakan IP address. Jika sebelumnya kita menggunakan MAC address, maka kali ini kita menggunakan IP address. Nah, ketika masuk ke Winbox akan terlihat tampilan berbagai foto di sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname. Pada router VTuber itu namanya MikroTik. Nah, kita bisa ganti dengan klik sistem, lalu identity, lalu ubah sesuai kebutuhan kita. Lalu apply, lalu oke. Maka secara langsung tampilan hostname-nya akan berubah. Lalu selanjutnya adalah IP address. Di sebelah kiri kalian bisa klik IP, lalu klik yang menu address. Nah, disinilah lokasi IP address pada Winbox. Kita bisa memberi IP address pada router kita dengan klik yang tanda plus, lalu masukkan IP address versi 4. Misal saya 192.168.1/24. Jangan lupa untuk prefixnya ya. Lalu pilih interface-nya Ether 2. Lalu pilih interface-nya Ether 2. Lalu jika sudah kita apply, lalu oke. Maka sampai saat ini kita sudah berhasil memberikan IP address pada MikroTik router kita dengan IP 192.168.200.1. Berikutnya adalah pengenalan tampilan MikroTik pada Winbox. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya Winbox merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengakses MikroTik. Kita bisa pergi ke Winbox kita. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses MikroTik. Di sini saya akan mengenalkan tampilan awal Winbox. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tampilan awal Winbox. Nah, di sini terdapat versi Windows-nya, yaitu versi 3.39. Kemudian terdapat connect. Ini merupakan langkah yang bisa kita gunakan dalam akses router kita, baik menggunakan IP address ataupun MAC address. Kemudian untuk yang bagian login ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan nantinya dalam akses MikroTik. Nah, karena MikroTik saya masih kosong, maka di sini saya login menggunakan admin dan passwordnya kosong. Untuk bagian identity, ini merupakan informasi terkait hostname yang ada di MikroTik kita. Kemudian yang versi ini merupakan image ataupun versi image pada MikroTik kita. Untuk portnya ini yang kita gunakan adalah CHL. Kemudian uptime, ini adalah berapa lama MikroTik kita diakses. Lalu saja kita konekkan, lalu connect. Nah, di sini kita silang saja. Kemudian saya akan kenalkan fitur-fitur yang ada di Winbox. Di bagian atas ini terdapat session, setting, dan juga dashboard. Nah, kemudian di MikroTik terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada quick set. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar seperti IP address, DHCP, PPOE, bridge, NAT, dan juga wireless. Lalu berikutnya adalah capsman. Nah, ini digunakan untuk kontrol jika ada banyak access point. Misalnya di hotel ada 100 access point, bagaimana di kantor dalam satu MikroTik. Lalu ada interface. Ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, lalu EIP tunnel, lalu ada VLAN, VRP, boarding, dan juga LTE. Lalu ada juga wireless. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi wireless, Smart Dual, access list, registration, connect list, dan yang lain sebagainya. Lalu ada juga bridge. Ini menggabungkan port demokratik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan bridge, wireless bridging, dan sebagainya. Lalu ada mesh. Ini digunakan untuk konfigurasi HWMP. Lalu ada mesh. Nah, ini jika kita tambah, ini digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. Lalu ada juga IP. Nah, menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP. Nah, menu ini adalah menu yang sering dikonfigurasi mulai dari IP address, lalu firewall, lalu web proxy, dan sebagainya. Lalu ada routing. Jika kita konfigurasi dengan routing, protokol seperti RIP, lalu OSPF, lalu routing filters, lalu Prioritized National Forwarding Destination, dan yang lainnya. Lalu ada sistem. Nah, fitur ini paling banyak digunakan yaitu seperti untuk reset configuration, lalu package,
Yes, lalu lalu request, lalu untuk nge-reboot, lalu certificate, untuk login user, atau booting, dan yang lainnya. Lalu ada quest. Nah, ini digunakan untuk konfigurasi bandwidth management. Seperti simple bandwidth management, simple quest, lalu quest tree, dan interface quest, dan quest tiba. Lalu ada files. Nah, ini adalah isi hasilnya Migratik. Biasanya untuk file backup konfigurasi. Lalu ada log. Nah, log ini digunakan untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Tersebut bisa diatur di menu sistem. Lalu ada radius. Radius ini digunakan untuk radius client kalau pakai Micmon setting di sini. Kalau pakai Micmon setting di sini. Lalu ada terus. Nah, di sini digunakan untuk bandwidth test, lalu untuk ping, lalu ada telnet, ada SSL, ada tracer router, clipping, dan yang lainnya. Lalu ada juga new terminal. Nah, new terminal ini jika Anda ingin konfigurasi Migratik menggunakan terminal. Materi berikutnya adalah akses virtual router Migratik Pinet Lab with Winbox. Jadi untuk nantinya pembelajaran administrasi jaringan Migratik ini kita akan menggunakan jaringan Migratik ini. Jadi untuk nantinya pembelajaran administrasi jaringan Migratik ini kita akan menggunakan Pinet Lab. Jadi Pinet Lab ini mungkin mirip sama Cisco Packet Tracer. Bedanya untuk Pinet Lab ini multifaktor. Kalian bisa jadi vendor Migratik ataupun Cisco dan sebagainya. Nah, Pinet Lab ini sebagai alat yang mengatur jaringan. Jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran administrasi jaringan. Jadi pastikan kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya merunning Pinet Lab-nya menggunakan VMware. Lalu kita langsung saja. Jadi saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan pada pembelajaran Migratik ini. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah Migratik. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang lalu pilih Migratik Router OS. Oke. Lalu untuk image-nya dengan titik 9.17. Lalu untuk bagian deskripsi pada Migratik saya biarkan default Migratik saja. Dan pada bagian ikonnya saya menggunakan ikon routing.png. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, pada command option saya biarkan kosong saja. Lalu scroll ke bawah, lalu save. Nah, save. Oke, di sini sudah terdapat satu buah Migratik. Bisa kita nyalakan perangkat tersebut untuk bisa teraksesnya Migratik ini dengan aplikasi Winbox. Untuk bisa teraksesnya Migratik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kita bisa klik kanan, lalu klik yang network. Lalu untuk bagian tipenya, pilih yang management call, lalu kita save. Lalu untuk bagian deskripsi net, ini kalian bisa ubah. Saya hanya ISP. Nah, bagian ini opsional ya. Nah, di sini saya hubungkan Migratik dengan ISP, yaitu penyedia internet. Jadi seakan-akan kita terhubung ke internet kita. Nah, klik save. Lalu untuk terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal Migratiknya terlebih dahulu dengan klik 2 kali. Lalu di sini kalian enter saja. Untuk loginnya, kita bisa login menggunakan username default, jadi masih kosong. Kita bisa tuliskan admin, lalu untuk passwordnya kosong, jadi enter saja. Lalu di sini kita ketikkan PIN. Lalu untuk bagian password kita skip saja, kita bisa Ctrl+C. Nah, di sini misalkan kalian ingin enter ini tidak bisa, maka kalian bisa mainkan konsol terminalnya. Oke, di sini kita enter lagi. Nah, sudah bisa ya. Lalu kita cek IP address dengan IP address PIN. Enter. Nah, di sini kita mendapatkan IP address 92.168.208.138/24. Nah, di sini misalkan perangkat Migratiknya mati ataupun kalian mematikan laptop, mungkin nanti Migratiknya akan mendapatkan IP address yang berbeda. Nah, kalian tidak usah khawatir. Yang penting Migratiknya bisa terhubung ke Winbox-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya, yaitu 192.168.138/138/24. Kita bisa langsung saja koneksikan dengan Winbox-nya. Kalian bisa buka aplikasi Winbox-nya. Oke, nah di sini dia sudah terdeteksi Migratiknya. Untuk namanya di sini masih namanya di sini Migratik. Lalu untuk versi Migratiknya itu 6.9.17. Dan bagian resminya masih Migratik. Untuk IP address-nya 92.168.208.138. Dan di sini kalian bebas mau login menggunakan MAC address ataupun IP address. Sini saya coba menggunakan IP address lalu connect. Sini kita silang saja.
saja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari mikrotiknya. Nah, maka kalian sudah bisa melakukan koneksi mikrotik virtual ini menggunakan Winbox. Berikutnya adalah mengakses router port with WebKit. Nah, di sini saya akan mencoba kenalkan pada kalian di antara metode akses mikrotik yang dapat digunakan, yaitu WebKit. Jadi, WebKit ini berbasis halaman browser. Jadi WebKit dikenalkan sejak RouterOS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, jadi syarat menggunakan WebKit harus terkonfigurasinya IP address pada mikrotik. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address pada mikrotik kita, yaitu 92.168.208.138/24. Jadi misal kita cek pada Winbox, lalu IP, lalu addresses, nah kita sudah memiliki IP address yaitu 192.168.138/24 yang didapatkan secara dinamik dari ISP. Nah, kita bisa langsung saja membuka WebKit. Kita buka web browser, lalu di sini kalian bisa ketikkan IP address-nya. 192.168.8 lalu enter. Nah, ini adalah tampilan WebKit. Jadi pada bagian menu website seperti ini, lalu pada menu WebKit-nya seperti ini. Kalau ada, jadi tampilannya kurang lebih seperti Winbox. Nah, jika kalian lihat pada bagian not secure atau tidak aman, ini kan berarti WebKit kita masih menggunakan HTTP. Kalau misalkan kita lihat pada menu Winbox, nah di sini kita bisa klik menu IP, lalu kita pilih menu service. Nah, untuk bagian www, port defaultnya, untuk bagian www masih berbentuk 80. Nah, ini merupakan port defaultnya. Jadi, web kita bisa diakses menggunakan port 80 kalau misalkan kalian mau custom di Winbox. Ini tinggal tuliskan pada menu browsernya, stick 2, lalu portnya. Kurang lebih sama tampilannya dan fungsinya. Untuk terminal yang ada di WebKit, di sini kita bisa Ctrl C, lalu kita lakukan konfigurasi. Jadi ini tampilan WebKit. Jadi ini tampilan WebKit. Jadi ini tampilan WebKit ya. Jadi ini tampilan WebKit ya. Lalu materi berikutnya adalah QuickSet. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang QuickSet. Sesuai namanya, QuickSet ini menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan lebih cepat. Jika biasanya harus mengakses banyak menu, kalau menggunakan QuickSet itu, kita mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan saja. Perlu kalian ketahui, QuickSet ini bisa digunakan hanya yang support Windows. Nah, pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet untuk didistribusikan pada QuickSet. Jadi, menu QuickSet hanya terdapat pada router yang memiliki interface wireless. Jadi, kita bisa mengakses QuickSet ini pada menu paling atas di sini. Berikutnya adalah Remote Access Telnet dan SSL. Telnet dan SSL merupakan metode yang digunakan juga untuk mengakses mikrotik RouterOS based on terminal. Nah, untuk mengakses router via remote SSL atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinsCP, dan sebagainya. Untuk praktek, kita bisa menggunakan telnet. Nah, ini kita bisa konfigurasi pada command prompt. Dan langsung saja kalian bisa buka command prompt-nya. Di sini kalian buka command prompt dengan run as administration. Lalu kalian bisa ketikkan telnet. Dan juga IP address kalian yang tersedia di mikrotik atau telnet. Lalu 192.168.208.138, enter. Kemudian setelah itu kita bisa login menggunakan username admin. Dan untuk passwordnya kalian enter saja. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang kedua kita bisa coba SSL melalui PuTTY. Nah, di sini kalian bisa langsung buka PuTTY-nya. Kalian bisa buka PuTTY, lalu kalian bisa langsung tuliskan saja IP address-nya. Oke, lalu untuk portnya, defaultnya adalah 22. Kemudian kalian bisa open dan login. Ini kita asyik. Nah, kalian bisa login menggunakan user admin. Lalu enter. Maka di sini kita berhasil login. Berikutnya adalah konsep serial console. Sekarang kita akan membahas konsep serial console, di mana di antara metode akses router mikrotik itu bisa menggunakan tutorial console. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router mikrotik tanpa harus menggunakan IP address atau MAC address, yaitu dengan cara meremote serial console. Dengan cara ini kita tidak perlu khawatir lagi router mikrotik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita bisa juga melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat diremote lewat Winbox, Ethernet, atau SSL. Tetapi meremote dengan metode ini hanya bisa digunakan dengan CLI.
Dan tidak semua root bisa menggunakan metode ini, karena bisa digunakan hanya dengan serial console seperti ini. Menggunakan kami terminal boot rate 11.200, take bits 8, RT6, stop bits 1, dan flow control 6. Jadi ini merupakan langkah-langkah menggunakan serial console. Jadi ini langkah-langkah menggunakan serial console. Seperti masuk ke terminal, lalu seperti boot. Lalu pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial pun. Lalu speed to wait. Mungkin itu saja untuk boot 5. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di blog berikutnya.